mengawasi tindak tanduk kita semua. Sebuah kisah tentang Umar bin Khattab yang pada suatu ketika beliau pernah melakukan perjalanan dari Madinah ke Makkah. Di tengah jalan beliau bertemu seorang pemuda yang miskin, pengembala kambing. Umar mencoba keamanahan pemuda yang miskin tersebut yang tidak terdidik dan bahkan hidup di tengah kampung yang jauh dari kebisingan kota. Umar berkata kepada pemuda tersebut, "Maukah Anda menjual satu dari kambingmu yang banyak itu?" Pemuda dengan tegas menjawab, "Saya bukan pemilik kambing-kambing itu. Saya hanya penggembala." Oleh Umar dicoba lagi. "Katakan saja kepada tuanmu kalau seekor serigala telah datang memakannya." Tapi dengan sangat tegas pemuda itu menjawab, "Faina Allah." Artinya, lalu di mana Allah? Umar menangis dengan ketegasan pemuda itu, dan keesokan harinya beliau menemui tuannya dan dibelinya kambing itu sehingga pemuda itu bisa dibebaskan dari perbudakan. Inilah seorang pemuda yang memiliki sense of muraqabatullah, yaitu perasaan yang senantiasa diawasi oleh Allah yang Maha Tahu dan Maha Melihat. Indikator yang ketiga adalah tumbuhnya kepedulian sosial. Puasa adalah riadah mubasyarah atau latihan langsung untuk merasakan kepedihan dan rintihan mereka yang kurang beruntung. Kita lapar, kita dahaga, dan bahkan kita kurang tidur. Semua itu melatih kita untuk menumbuhkan rasa kepedulian terhadap berbagai tidak beruntungan hidup yang ada di sekitar kita. Islam menghendaki setiap orang muslim untuk mengembangkan keimanannya secara pribadi. Kita dituntut untuk menjadi manusia yang soleh secara individu. Tapi pada saat yang sama, Allah tidak menghendaki kita menjadi seorang muslim yang egois. Kesalehan individu tidak pernah cukup untuk dianggap menjadi kesalehan yang sempurna di dalam Islam. Sebuah contoh lain dari Umar bin Khattab dapat menjadi tauladan bagi kita semua. Bahwa suatu ketika beliau sedang melakukan inspeksi di saat beliau menjabat sebagai khalifah. Lalu menemukan seorang ibu yang seolah sedang memasak dengan kobaran api yang besar. Sementara anak-anaknya di sekelilingnya pada menangis. Beliau mendekat dan menanyakan, "Apa gerangan yang terjadi?" Serta-merta sang perempuan yang tidak sadar kalau yang hadir di sampingnya adalah khalifah, mencaci dan mengutuk khalifah Umar. Khalifah menurut perempuan itu tidak bertanggung jawab, tidak punya perhatian sehingga kami kelaparan. Kami tidak memiliki apa-apa untuk dimasak. Umar bertanya, "Lalu masakan apakah yang kamu bikin itu?" Perempuan itu menjawab, "Saya merebus batu-batu dengan api ini agar anak-anak saya terhibur." Mendengar jawaban itu, segera Umar kembali ke Baitul Mal, mengambil sekarung gandum dan beberapa lauk pauk. Karung itu digendong sendiri sehingga beberapa sahabat yang menemuinya di jalan berkeinginan agar karung itu diambil dari sang khalifah. Namun dengan tegas Umar menjawab, "Tidak, di hari kiamat nanti Anda tidak mungkin mengambil dariku dan memikul tanggung jawab ini." Umar membawa gandum tersebut ke perempuan tadi, lalu dimasakkannya dan kemudian disuapinya anak-anaknya. Setelah semua itu dilakukan, segera perempuan itu dengan rasa malu bertanya, "Siapa gerangan kau?" Umar menjawab, "Saya adalah orang yang kau katakan tidak bertanggung jawab tadi. Saya melakukan ini karena mungkin apa yang kau katakan tadi adalah betul.
Untuk itu, mohon maaf dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuniku karena kelalaianku. Itu kiranya perilaku seorang pemimpin yang punya sense of social responsibility. Dia akan merasa bertanggung jawab tidak saja kepada rakyat, tetapi lebih penting adalah kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Hadirin sekalian, kisah Umar ini dapat kita jadikan barometer dari sukses tidaknya kita meraih makna puasa di masa-masa mendatang. Indikator keempat adalah keseimbangan hidup. Kita sekalian, puasa seharusnya melahirkan perilaku hidup yang bertawazun, yaitu balance of life, adanya keseimbangan dalam kehidupan. Kehidupan yang tidak seimbang akan melahirkan berbagai bahaya. Betapa tidak, banyak orang lalai akan mati hanya karena terlalu cinta dalam kehidupan dunia ini. Menjadikan kezaliman dalam hidup termasuk zalim pada diri sendiri. Sementara itu, Allah di dalam surat Al-Qasas ayat 77 sudah mengingatkan kita, yang artinya, dan carilah olehmu sebanyak-banyaknya usaha untuk akhiratmu. Namun kamu jangan lupakan duniamu. Dan sayangilah manusia sebagaimana Allah menyayangi kamu. Dan janganlah kamu berbuat bencana di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang berbuat bencana. Di sini ada suatu pesan penting. Kita harus menyeimbangkan usaha kita untuk kehidupan di akhirat nanti. Dan kita tidak boleh melupakan usaha untuk kehidupan di dunia ini. Hadirin yang dihormati, yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Indikator kelima adalah sukses dengan Lailatul Qadar. Terakhir, berhasil tidaknya puasa kita Ramadan adalah mampukah kita keluar dari Ramadan ini dengan Lailatul Qadar? Mampukah kita keluar dengan kekuatan malam Lailatul Qadar? Kita semuanya berdoa, semoga di bulan Ramadan ini kita mendapatkan Lailatul Qadar. Dan juga pada saat yang bersamaan, juga kita diharapkan mendapatkan sebuah means of power yang didatangkan pada malam itu. Dan itulah dia Al-Quran. Maka seharusnya umat Islam setelah berakhirnya Ramadan ini kembali melakukan empowering dengan kekuatan Al-Quran. Kita maju, kita kuat dengan Al-Quran. Umat ini hanya bisa maju, sukses, bahagia dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, umat ini tidak akan pernah maju, tidak pernah sukses dan bahagia kalau mengabaikan Al-Quran. Hadirin sekalian, demikian 5 poin indikator dari sekian banyak indikator keberhasilan puasa yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kalau satu pun dari 5 ini belum ada pada diri kita di masa mendatang, tentu kita patut menyesal, sekaligus berharap semoga kita masih hidup di masa depan, sehingga kita bisa semakin meningkatkan kualitas ibadah kita. Semoga puasa kita diterima dan semoga dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah, semoga dengan kajian singkat dan sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi diri kita agar senantiasa dinaungi rahmat dan magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita dapat mengakhiri Ramadan nanti menjadi pribadi yang meraih kemenangan atas hawa nafsu kita dan menjadi pribadi yang fitrah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.